Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur ISK semuanya, dimanapun Anda berada. Saat ini saya di SMA 1 Kudus, mau menemui salah satu siswinya yang sedang mempopulerkan atau memperkenalkan tarian terbarunya. Mau tahu apa? Mau tahu? Ini lanjut saya wawancara dengan De Anggun. Ya, De Anggun bisa dijelaskan Dek terkait tarian tadi yang telah tayang untuk maksudnya bisa dijelaskan? ya. Tari itu ada judulnya yaitu Kaprasida Pati Ayam, di mana Kaprasida itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya itu pelestarian, pelestarian Pati Ayam. Dan Pati Ayam adalah sebuah museum yang berisi sebuah fosil-fosil ya benda-benda bersejarah yang ada di Indonesia. Tuh. Terkait ini, ide itu tercipta dari mana? Saya tercipta ide itu karena pada sebuah tarian kan memiliki tema pelestarian lingkungan ya. Jadi saya memiliki inspirasi untuk melestarikan pati ayam tersebut. Oh, memperkenalkan Kudus Memperkenalkan ya. khususnya ya. Oke. Untuk terkait ini, kayak semacam tariannya, gerakannya, terus kostumnya itu dari mana itu? Idenya Untuk kostum-kostumnya saya bikin sendiri. Terus untuk gerakannya saya juga bikin sendiri. Nah, ada keinginan nggak untuk dipatenkan itu mungkin Ya ada. nantinya? Ada keinginan untuk dipatenkan. Saya juga punya salah satu tarian yang sudah jadi hak cipta saya yaitu tari bordir. Ya. Apa itu tari bordir? Bisa gitu. Tari bordir itu seperti itu ya Bu. Menceritakan ya yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, dengan ini adanya tarian apa namanya, tarian Pati Ayam, situs Ya. Pati Ayam, itu gimana kedepannya nantinya harapannya? Mungkin kedepannya saya ingin mengembangkan lagi ya gerakan-gerakan tersebut karena mungkin gerakan tersebut kan masih pada standar, masih standar. Nanti kedepannya saya akan mengembangkan lagi dan menjadikan hak saya dipatenkan. Ya. Nama lengkapnya siapa deh? Keisha Anggunasya Laksita. Di sini kelas berapa di SMA 1 Kudus? Kelas 10 E12. Terima kasih. Yes. Singkat aja. Bu Sulis Ya. sebagai apa? Nama lengkapnya siapa? Saya Sulistiani di SMA 1 sebagai wakil kesiswaan untuk dari tahun pelajaran kemarin sampai 4 tahun ke depan kayak. Oh gitu. Yeah. Nah, Bu Sulis bisa bisa ada statement tanggapan terkait adanya tarian yang telah diciptakan oleh siswinya. Ini juga saya sebenarnya kemarin kagum karena kemarin itu kita mengadakan seleksi awal untuk ke FLS 2N dengan tari kreasi. Jadi kami meminta anak untuk membuat tarian tersendiri. Tapi ternyata ketika saya kebetulan mendampingi juri itu untuk seleksi itu dan ternyata ini dari Anggun itu mengangkat pelestarian alam yang biasanya itu kalau kita berpikir pelestarian alam itu kan bagaimana reservasi hutan yang bakar, terus mungkin sungai yang dibersihkan dan sebagainya. Tapi ternyata anak saya si Anggun ini dia justru mengangkat satu situs Pati Ayam yang memang itu ada di Kudus. Jadi dia match antara kearifan lokal dengan pelestarian alam. Saya juga betul-betul sangat mengapresiasi terhadap apa yang anak ini ciptakan karena di situ dia menggambarkan manusia purba. Kebetulan Anggun ini kan cewek, tapi di tariannya itu dia betul-betul maco banget untuk menggambarkan manusia purba zaman dulu itu yang betul-betul kuat untuk menggali tulang-tulang itu sampai nanti tariannya itu menggambarkan situs Pati Ayam itu menjadi satu museum dan itu menjadi pemikiran liar bagi saya, bagi anak yang kelas 10 ini. Bagi saya itu sudah luar biasa, bukan yang pemikiran biasa, iya, tapi sudah keluar dari zona nyaman anak kelas 10 di SMA saya kayak gitu. Iya. Untuk ini dari siswa-siswi sendiri di SMA 1 Kudus itu ada ekstrakurikuler nggak Pak? Ada, kami ada ekstrakurikuler tari. Kebetulan memang ada Bu Olive sebagai pembina tari, bahkan saya sendiri pun sebagai wakil kesiswaan kemarin sudah mempush Bu Olive untuk membuat komunitas tari di SMA 1 Kudus. Tapi ini baru program kedepannya karena di SMA 1 Kudus itu banyak anak-anak yang mempunyai kemampuan tari. Di kemarin pun sebenarnya anak kita ada yang juga pintar nari, tapi yaitu tadi yang pemikiran betul-betul liar itu saya menemukan di Anggun, kayak itu betul dia itu keluar dari zona nyaman seorang siswi kayak itu loh ketika mengejawantahkan tema yang saya berikan yaitu tentang pelestarian alam kayak itu. Oke, ada pesan-pesan untuk Anggun nggak untuk kedepannya? Saya secara pribadi selalu berpesan ke Anggun
Gun, kamu itu memang passionmu di situ. Bagi saya pribadi, kita itu untuk menjadi seseorang itu tidak harus muluk-muluk apa kayak itu, tapi ketika itu passionmu, insya Allah kamu itu akan menjadi seseorang yang luar biasa. Karena apalagi kalau kamu itu satu-satunya kayak itu, bahkan misalkan kamu itu hanya gerakan saja, ketika gerakanmu itu satu-satunya gerakan yang bermakna, bahkan gerakanmu itu bisa bercerita, itu kamu akan menjadi seseorang yang dicari orang kayak gitu. Itu tidak harus bermodal yang kayak gimana-gimana anak SMA 1 kan, karena biasanya lebih cenderung ke kognitifnya. Oh, Dan Anggun ini iya, di SMA 1 itu kan cenderung kognitif yang dikejar. Tapi Anggun ini non kognitif, tapi dia punya model yang luar biasa di bidang A. Gitu. harapannya Bu, dengan adanya ini, bakat-bakat dari anak-anak SMA 1 Kudus, diantaranya salah satunya kan ini di Iya. Anggun, itu untuk memotivasi siswa-siswi lainnya Iya. berprestasi di bidang lain mungkin. Saya sendiri dari awal sebenarnya visi SMA 1 itu kan lebih cenderung ke arah kognitif tadi, bahkan kita itu visinya itu adalah ke arah sains, ke kognitif kayak gitu tuh. Tapi dengan bermunculnya Anggun dan teman-temannya, insya Allah kedepannya nanti SMA 1 Kudus akan menggarap anak-anaknya tidak hanya pinter di bidang kognitif, tapi juga pinter di bidang non kognitif kayak itu tuh. Dan insya Allah nanti kedepannya SMA 1 akan jadi gudang-gudang prestasi yang tidak cuma kognitif tapi juga non kognitif kayak si Anggun di bidang tari seperti ini. Ya, ya. Kayak Terima gitu. kasih Bu Sulis. Ya, sama-sama. Halo sedulur ISK semuanya, dimanapun Anda berada. Itu tadi Bu Sulis dari perwakilan Waka di SMA 1 Kudus, dan juga De Anggun yang penari menciptakan tarian dan yang memperkenalkan situs Pati Ayam. Langsung dari SMA 1 Kudus, ISK mengabarkan